yang bermanfaat serta berguna untuk diri kalian sendiri dan masyarakat. Tanya dulu, fungsinya dia pernah jatuh? Pernah jatuh cinta ya, jatuh dari sepeda, atau jatuh di atas, semua pernah ya? Keluar darah tidak? Darah, oke. Darahnya apakah bisa berhenti sendiri atau tidak pernah berhenti darahnya? Berhenti semua ya? Kira-kira kalau misalkan darahnya tidak berhenti, apa yang akan terjadi? Kalau kalian jatuh, darahnya tidak berhenti, apa yang akan terjadi? Kehabisan darah. Terus? Rusak. Kalau pertama tadi sama Nanda bilangnya kehabisan darah. Selain itu apa? Sebenarnya kalau orangnya jatuh terus darahnya tidak berhenti keluar, apa yang akan terjadi? Selain kehabisan darah. Boleh, level ya. Kalau yang enggak, pusing dan sebagainya. Nah berarti ternyata darah itu punya fungsi yang sangat penting dalam kehidupan ya. Nyatanya kalau kita nggak punya darah, ada yang bilang sampai mati. Itu nyatanya kalau ada orang yang kecelakaan, terus darahnya tidak berhenti mengalir, sudah bisa meninggal. Artinya darah punya fungsi paling penting dalam hidup kita. Nah hari ini kita akan belajar mengenai fungsi dan komponen-komponen darah manusia. Ini tujuan kita pada hari ini. Yang pertama, kita tahu apa fungsi darah bagi tubuh manusia. Yang kedua, melalui penggunaan multimedia interaktif dari sisi kelompok, kalian bisa menganalisis komponen penyusun darah. Apa saja komponen penyusun darah? Yang ketiga, kalian dapat membandingkan struktur dari fungsi komponen darah. Kemudian yang kelima, seperti biasa mengenai penampilan, kalian bisa mengumpulkan informasi sekaligus bisa menyajikan hasil dari diskusi kalian mengenai darah dengan baik. Oke. Nah, ini darah. Fungsi darah bagi tubuh manusia. Yang pertama, mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, keseluruhan dengan jaringan tubuh. Jadi, logikanya atau ibaratnya darah ini seperti transportasi di dalam tubuh kita, seperti istilahnya bis. Jadi bisnya bisa menjemput, nanti di plat ini jemput, misalkan jemput oksigen, nanti ke sana antar lagi, nanti bisa lagi jemput nutrisi dan sebagainya. Itu fungsinya darah. Jadi kita ibaratkan kalau misalnya darah ini seperti transportasi di dalam tubuh manusia. Yang kedua, mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida. Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan multimedia interaktif. Kita bisa mengakses multimedia ini pakai HP. Kalian bawa HP? Bawa gadget semua ya? Nah, nanti tunjukkan multimedia interaktifnya. Kalian bisa klik atau bisa search pakai ini. https //view/classika/darah. Jadi kalian bisa masuk ke browser langsung ke ini. Kalau bisa aja ya. Silahkan coba dibuka dulu bagian artikel. Apakah sudah terbuka? Nah, silahkan dibaca dulu artikelnya. Kalau yang tidak ada kuota, bukaan di sini ya. Yang ada tentang menarik tentang darah manusia. Menarik tentang darah yang mungkin diketahui adalah berperan penting dalam oksigen dan sel-sel seluruh permukaan tubuh. Oleh sebab itu, kelainan darah dapat menyebabkan berbagai penyakit. Apa itu darah dan bagaimana perannya dalam tubuh yang dikasihkan selengkap di sini. Poin penting apa yang kalian dapat dalam artikel tersebut? Bagaimana jawabannya? Sama-sama deh. Bahkan mengalami berbagai penyakit bila mengalami darah yang kurang atau berlebih. Bukan mengalami penyakit kalau ada saudara yang kekurangan atau berlebih. Ada yang lain mungkin? Beberapa yang yang kita udah pikir mana? Satu, kelainan darah dapat menyebabkan berbagai penyakit. Tadi dibilang kalau kurang atau kelebihan jumlah darahnya menyebabkan penyakit. Biasanya kalau orang infeksi, kelebihan sel darah putih, menyebabkan panas tinggi. Kalau sel darah merahnya yang kurang, orangnya lemas, kena anemia. Kalau tekanan darahnya rendah, orangnya juga pusing. Tapi kalau tekanan darahnya tinggi, orang juga pusing. Jadi harus stabil dan normal. Kemudian yang kedua, banyak fungsi darah yang harus kita ketahui. Kita harus tahu darah apa saja. Makanya kalau misalkan orang yang
fungsi darah biasanya mereka semena-mena pada dirinya. Yang makan yang enggak gizi, kemudian istilahnya makan makanan yang banyak kandungan, minum alkohol, merokok dan sebagainya. Karena dia nggak tahu fungsi darah itu apa. Yang ketiga, peran darah dalam tubuh sangat penting. Itu hal yang harus kita ketahui dalam artikel. Nah, kemudian ini solusi yang harus kita pelajari. Kita harus mengenali komponen dan fungsi dari tubuh. Harus tahu apa saja komponen dari darah. Kemudian harus memeriksakan kondisi darah pada dokter. Kita juga harus melakukan, tapi yang bisa kita lakukan hari ini nggak mungkin kan kita semua satu kelas menjadi dokter atau menjadi darah. Tidak mungkin. Jadi yang kita bisa lakukan hari ini adalah mengenali komponen dan fungsinya apa saja yang harus kita ketahui. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk mengenali fungsi dan komponen darah yaitu dengan menggunakan multimedia interaktif untuk mengumpulkan informasi. Nah, untuk mengumpulkan informasi karena ada beberapa teman tadi yang ternyata tidak punya kuota, makanya kita harus belajar secara kelompok supaya namanya juga bisa belajar. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan terapkan tentang tekanan darah. Jadi harus ada yang laki-laki sama perempuan. Silakan buka tabel 1. Ini yang harus kalian kerjakan ya. Tabel 1 itu ada 3 kolom. Kolom komponen. Nanti kalian dengan komponen darah namanya apa? Kemudian bentuknya boleh digambar, boleh pakai kata-kata untuk mengenali. Kemudian fungsi. Jadi yang di kolom 2 silakan bisa diisi dengan gambar, bisa diisi dengan kata-kata. Nah, kalian dapatnya dari mana? Silakan kalian buka di multimedia tadi, silakan dibuka. Silakan buka boleh buka di bahan aja, boleh buka di bagian berikutnya. Silakan kalian mengerjakan secara berkelompok. Boleh di bahan aja, boleh di bagian YouTube. Jadi kalau bahan aja yang biasanya dipilihkan memakai kertas, ini bahan aja yang dimasukkan ke dalam multimedia. Kalau misalkan tabel sampelnya sudah, bisa langsung menuju ke pertanyaan. Pertanyaan untuk analisis data ya. Oke, sudah mencapai kesimpulan? Jangan lupa ya untuk membuat kesimpulan. Kalau melihat kesimpulan harus melihat permasalahan yang di awal. Jadi kan kita kan mau mengetahui komponen dan fungsinya. Berarti kesimpulannya tidak jauh-jauh dari tujuannya tadi. Ya, Mas. Komponen dan fungsi penyusun darah manusia. 1. Komponen darah untuk darah fungsi sebagai keseimbangan osmotik atau darah pembebanan darah dan pembebanan tubuh. 2. Sel darah merah eritrosit bentuk bulat nipis dan cepat bagian tengah atau dibongkar. Fungsi membawa oksigen dan batuan ke seluruh jaringan tubuh. 3. Sel darah putih atau leukosit yuk tidak fungsi melawan kuman dan penyakit dan penyakit. 4. Efek darah atau trombosit bentuk oval bulat dan memanjang. Fungsi sebagai pengalir luka. Kelompok lain ayo, kelompok nanti kasih pertanyaan. Analisis data. Komponen penyusun darah terdiri atas beberapa jenis pertama. Ada 4 jenis yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, pink darah. 2. Apakah terdapat perbedaan bentuk antara sel-sel darah? Ya. 3. Apakah terdapat perbedaan bentuk antara sel-sel darah juga mempengaruhi jenis fungsinya bagi tubuh? Berikan pendapatmu. Ya, setiap bentuk memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kesimpulan. Komponen penyusun darah terdiri dari 4 jenis yaitu plasma darah, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan pink darah komponen. Ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Tepuk tangan dulu ke kelompok 2. Nah, semua kelompok sudah presentasi ya. Jadi kita bisa simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Semuanya 1. Komponen darah terdiri atas 4. Apa saja? Sel darah merah, sel darah putih, pink dan plasma darah. Kemudian apa lagi yang bisa kita simpulkan? Bentuk dan fungsi darah berbeda-beda. Jadi bentuk dan fungsinya berbeda-beda, makanya fungsinya juga berbeda. Ada yang bertanyakan? Sampai di sini jelas? Jelas ya? Nah, kalau jelas, kuis, kita pakai kuis. Silakan siapa handphonenya masing-masing, kalau nggak ada nggak apa-apa.
Salah. Salah. Oke, dan kita lihat. Inilah pemenang kita, Andrea. Nomor 3. Andrea aja. Kedua Jaja. Yang pertama siapa dia? Antani. Tepuk tangan. Kelompok yang terbaik karena siswa-siswanya bagus berarti nanti kelompok berapa? 4. Kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok berapa tadi sih? Jajan satu ya? Jajan ini siapa sih? Oh, berarti ada 2 orang dari sana yang mendapatkan juara di podium. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 1. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Apakah menyenangkan? Menyenangkan? Saya kurang besok bikin lagi dulu. Oke. Jadi pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan berusaha di hari Jumat. Materinya kita akan mengukur tentang denyut jantung manusia. Tapi kita masih menggunakan multimedia interaksi seperti ini. Terus kita juga masih menggunakan pusaka ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu